Apa judulnya Bapak Ibu? Nama Yesus di atas segala nama. Di mana Pak ayatnya Pak? Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya apapun masalah di dunia ini, nama Yesus di atasnya. Mantap. Ayat 11 terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini, kalau kita sungguh-sungguh kita terima nanti perjamuan kudus Bapak Ibu, apapun masalah saudara selesai. Kenapa? Karena ketika kita terima perjamuan kudus, kita makan daging Yesus, kita minum darah Yesus, kita dalam Yesus, Yesus dalam kita, maka nama Yesus di atas segala nama, itu juga turut kita alami. Itulah sebabnya kenapa ketika kita sungguh-sungguh terima perjamuan kudus, percaya itu tubuh dan darah Yesus, saudara mengalami mujizat, ada kesembuhan, ada berkat segala macam. Kenapa? Karena kita turut bersama dengan nama Yesus. Kita turut nama kita di atas segala nama masalah kita. Karena itulah kita mengalami mujizat. Karena itulah kita sembuh. Karena itulah kita diberkati. Karena itulah pemulihan kemenangan kita alami dalam kehidupan. Amin. Karena itulah powerful banget itu perjamuan kudus Bapak Ibu. Sungguh-sungguh kita terima dengan iman, kita juga akan menyatu dengan Yesus dan nama kita juga turut di atas segala nama. Nah, cara kita juga memperlakukan Yesus seperti itu juga Allah memperlakukan kita. Jika kita menghormati Yesus, Allah juga menghormati kita. Jika kita percaya kepada Yesus dan karya salibnya, maka Allah membenarkan kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh karya salib ini Bapak Ibu, disinilah rahasia kemenangan Bapak Ibu. Disinilah kita menjadi benar. Banyak orang hari ini mencari kebenaran, padahal saudara percaya Yesus, otomatis kebenaran Allah itu ada, kita terima. Iya, coba kita lihat Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara percaya karya salib Yesus? Maka kita juga dibenarkan. Karena karya salib Yesus inilah kegenapan hukum Taurat. Inilah yang menggenapi hukum Taurat. Sehingga Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Ketika kita percaya apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib ini, dan berkata sudah selesai, maka kebenaran kita dapatkan di dalam Yesus. Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita benar karena percaya kepada karya salib Yesus. Itulah kebenaran Allah yang luar biasa. Saudara, kebenaran di dalam Allah itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang sangat luar biasa. Kalau saudara saja benar di hadapan orang tua saudara itu pasti murah hati, pasti gampang. Saudara minta apa saja pasti dapat. Saudara, ya benar di hadapan bos saudara itu pasti mempromosikan saudara juga pasti naik gaji dan segala macam. Benar Bapak Ibu ya? Apalagi kita benar di hadapan Allah. Wih mantap. Haleluya Bapak Ibu. Yang punya kuasa di surga bumi. Benar kita dilihat. Wah, makanya berkat kita mantap. Karena itulah ini adalah kebenaran yang luar biasa. Saudara sungguh-sungguh imani, wow, luar biasa kehidupan kita. Nah, pada akhir zaman Bapak Ibu, tantangan kita hadapi bukan berasal dari orang-orang yang tidak beragama loh Bapak Ibu, yang ateis. Tidak Bapak Ibu. Justru tantangan dari orang-orang yang kenal Allah, tetapi anti Kristus, tetapi anti anugerah. Dan itu juga terlihat pada saat Yesus pelayanan di bumi ini. Siapa yang berkata, salibkan dia, salibkan dia? Siapa berkata? Ahli Taurat, imam-imam. Padahal ahli Taurat itu artinya apa? Ahli firman. Lah iya, namanya udah ahli Taurat. Benar Bapak Ibu? Imam, wah itu kerjanya di bait Allah. Mereka justru berkata salibkan Yesus. Bukan pelacur yang berkata salibkan Yesus. Bukan orang yang sakit berkata salibkan Yesus. Tidak, yang kenal firman. Ahli Taurat itu benar-benar ahli itu Bapak Ibu. Kalau dikatakan ahli Taurat itu benar-benar ngelotok itu ngertinya Taurat. Benar. Karena apa? Karena orang Yahudi itu ada kewajiban mereka harus menghafal Taurat. Usia 12 tahun mereka sudah hafal Taurat. Itulah sebabnya orang Yahudi usia 12 tahun dikenal juga adalah anak Taurat. Anak Taurat. Jadi mereka sudah ngerti. Mereka bisa berdiskusi tentang Taurat. Itulah sebabnya kalau saudara ingat kisah tentang Yesus tertinggal di bait Allah usia berapa Bapak Ibu? 12, ya itu dia. Jadi banyak anak-anak gitu ngumpul di bait Allah diskusi. Mantap. Tapi Yesus paling mantap. Haleluya Bapak Ibu. Jadi saudara bisa bayangkan usia 12 tahun saja mereka menguasai. Apalagi yang dikenal dengan ahli Taurat. Waduh, ngelotok itu. Kalau di dalam kitab Lukas sering juga disebut ahli Taurat itu apa? Doktor, S3 Bapak Ibu. Ya, tapi kita semua juga S3. Lulus SD, SMP, SMA. Oh, enggak bisa ada Bapak Ibu. Enggak bisa. Ya, ya, karena itulah bagi kita hari ini, nama Yesus di atas segala nama, kita hari ini terima saat perjamuan kudus, maka hari ini kita punya iman. Apapun masalah kita, bersama Yesus pasti kita menang. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya. Yesus roti hidup yang jadi makanan kita. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 51.
Ini ucapan Yesus, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, terus. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Kalau saudara makan nasi, untuk membuat saudara hidup berapa lama Bapak Ibu? Ya mungkin 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Benar? Benar Bapak Ibu ya? Itu nasi. Itulah sebabnya ketika kita makan Yesus, roti yang sebenarnya, roti yang kekal. Hasilnya, dampaknya, saudara juga beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Ya kita makan roti hidup. Ya kita makan roti kekal. Makanya kita jadi kekal, hidup kekal. Saudara makan nasi aja kuat 1 hari atau 2 hari bertahan hidup. Benar? Apalagi Yesus, roti hidup. Yesus juga berkata, aku adalah air hidup. Artinya apa? Kita apain air ini? Ciprat-cipratin, kita apain air ini? Kita minum. Benar? Supaya apa? Kita tidak haus lagi. Dan Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Aku adalah air hidup. Untuk apa? Untuk kita terima, untuk kita makan, untuk kita minum. Supaya kita bisa hidup sehat, kuat, dan beroleh kehidupan kekal. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuh dia, haleluya. Bahkan juga ketika kita minum air hidup, dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bukan saudara hanya menjadi konsumen, saudara juga menjadi produsen. Kok bisa demikian Pak? Oh iya bisa. Ketika saudara terima Yesus, saudara makan Yesus, saudara terima Yesus, saudara hidup kekal. Saudara jangan tinggal diam, saudara harus bersaksi. Dan ketika saudara bersaksi, mereka juga terima Yesus. Benar Bapak Ibu? Maka dari aliran air hidup saudara transfer kepada orang itu. Mereka juga akan hidup. Benar Bapak Ibu? Karena mereka juga terima Yesus, terima tubuh dan darah Yesus, terima roti hidup, terima air hidup. Sehingga kita bukan hanya sebagai konsumen, saudara juga menjadi produsen bagi orang-orang lain lewat kesaksian kita. Makanya Yesus berkata, ketika kita percaya Yesus, dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Supaya apa? Orang di sekitar kita menjadi hidup juga. Lewat apa? Kesaksian kita. Sehingga mereka juga minum air hidup. Benar? Iya dong. Karena itulah luar biasa sekali, bahwa saudara tidak tetap sebagai konsumen, tapi saudara juga menjadi produsen lewat kesaksian-kesaksian kita. Sehingga banyak orang di sekitar kita juga percaya, terima Yesus. Mereka juga beroleh roti hidup dan air hidup. Dan pada saat saudara terima Yesus, maka kuasanya juga kita alami. Kuasanya, iya Bapak Ibu. Pada saat saudara makan nasi, di dalam nasi itu ada energi. Benar Bapak Ibu? Ya, karbohidrat. Ketika saudara makan, maka energi dari nasi tadi, itu saudara serap dan saudara menjadi punya energi dari makanan yang saudara makan. Benar? Ketika kita juga makan Yesus, kuasanya juga kita makan. Kuasanya juga kita alami. Itulah sebabnya, pada saat kita terima tubuh Yesus, saudara juga menjadi berkuasa. Energi Yesus, kuasa Yesus, kita juga terima. Karena itulah, pada saat kita terima tubuh dan darah Yesus, saudara juga menjadi berkuasa. Karena apa yang ada pada Yesus, kita alami juga. Dan Yesus adalah makanan dan minuman kita Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita manfaatkan, kita alami, kita makan, kita minum Yesus. Maka disitulah kita mengalami manfaatnya. Iya, bukan kita seperti bersikap seperti Marta, tapi kita harus bersikap seperti Maria. Dulu di bawah kaki Yesus, makan firman-Nya, makan pengajaran, makan banyak hal, sehingga dia menjadi hidup Bapak Ibu. Ya, kita bukan seperti Marta, kita melayani. Ya, kita melayani, tetapi harus penuh dulu, makan dulu. Tapi kalau saudara ingat kisah Marta, Marta dia melayani, dia memberi, tapi dia belum mengalami kepenuhan dari Yesus. Akibatnya apa? Dia ngomel. Dia ngomeli Yesus. Yesus, engkau tidak peduli. Aku sibuk. Saudaraku hanya nongkrong aja di bawah kakimu. Sudah Bapak Ibu? Kenapa dia repot? Kenapa dia tidak mampu mengatasi semuanya? Karena dia belum diisi oleh Yesus. Tapi Maria, dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia diisi. Dia dipenuhi pengajaran. Dia dipenuhi berkat. Saudara tahu? Beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, dia melakukan suatu tindakan. Namanya mencurahkan minyak narwastu pada Yesus. Yesus diurapi. Dan Yesus berkata, di mana saja Injil diberitakan, maka apa yang dia lakukan, pengurapan ini harus disebutkan, namanya harus disebutkan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita juga hari ini, saudara harus alami dulu, makan dulu Yesus, makan dulu tubuhnya, minum dulu darahnya. Maka ketika saudara telah menerima semua itu, saudara kuasa, disitulah saudara siap melayani. Kalau saudara belum menerima dari Tuhan, saudara melayani dalam kekosongan, maka saudara akan mencari korban. Tapi ketika saudara sudah dipenuhi oleh Yesus, maka pelayanan saudara pelayanan korban. Sudah penuh saudara, saya tinggal memberi. Benar Bapak Ibu? Itulah yang disebutkan oleh Bapak Pariaji, pelayanan korban. Kenapa bisa pelayanan korban? Karena dirinya telah penuh dulu. Kenapa bisa penuh? Karena kita lebih dulu telah makan tubuh dan darah Yesus. Amin. Tapi kalau saudara melayani tanpa mengalami dulu tubuh dan darah Yesus, maka saudara melayani dengan kosong. Hasilnya apa? Orang lain yang saudara korbankan untuk mengisi kekosongan saudara. Saudara tarik, saudara menjadi egois. Pelayanan saudara bukan lagi korban, tapi mengorbankan orang. Ya Bapak Ibu, hari ini mari kita pelayanan karena kepenuhan, karena lebih dulu kita telah makan
tubuh dan darah Yesus. Kita menerima semua kuasanya, maka kita melakukan pelayanan juga, pelayanan dengan kuasa. Dan coba kita lihat, Yesus juga datang untuk melayani, maka kita siap menerima pelayanan Yesus. Yesus datang untuk memberikan tebusan, maka kita mengalami penebusannya. Di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi karena itulah kenapa Yesus memuji Maria, kenapa Yesus membela Maria. Karena Maria lah, sikap Maria lah yang sesuai dengan kedatangan Yesus. Yesus datang untuk melayani. Maria duduk di bawah kakinya menerima pelayanan Yesus. Benar Bapak Ibu? Ya, Yesus datang untuk memberikan nyawanya tebusan. Maria ada di bawah kakinya, dia beroleh tebusan. Benar? Karena itulah Maria yang dilindungi, Maria yang dipuji Yesus. Kenapa? Karena Maria bersikap sesuai dengan misi, visi dari Tuhan Yesus, melayani dan juga memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuh, makanya Marta tidak dibela. Kenapa? Karena bukan untuk dilayani. Ada orang berkata begini Bapak Ibu, bahwa Yesus datang memberikan teladan. Memang benar ada kata Yesus, aku telah melakukan pembasuhan kakimu, aku telah mengasihi, dan sebagaimana guru, maka murid juga mengikuti. Aku menjadi teladan. Benar Bapak Ibu? Tapi Yesus khusus berkata teladan hanya untuk ini aja. Untuk apa? Untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling melayani. Bukan melakukan semua apa yang Yesus lakukan. Wah, kalau kita melakukan semua apa yang Yesus lakukan, kita nggak mampu Bapak Ibu. Apa saja yang Yesus lakukan selama hidup dia? Mengajar. Saudara siapa mengajar? Enggak kan? Dia begitu kan? Melakukan mujizat. Demikian tersalib. Enggak kan? Enggak. Karena apa? Yesus tersalib itu bukan untuk kita ikuti, kita tersalib. Tidak Bapak Ibu. Supaya kita imani apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus ada di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Benar? Menggantikan kita dong. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami salib itu, supaya kita tidak mengalami penderitaan itu, supaya kita tidak mengalami kutuk itu, supaya kita tidak mengalami maut itu, supaya kita mengalami semua hasil karya salib Yesus. Kita selamat, kita sembuh, kita diberkati, kita mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuh, haleluya. Jadi Yesus datang bukan untuk memberikan teladan. Hanya yang dikatakan teladan adalah untuk tentang kasih dan melayani. Tapi di luar itu, tidak Bapak Ibu. Karena kita tidak akan mungkin bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena Yesus itu sempurna. Ada di antara saudara yang sempurna? Enggak ada. Bagaimana saudara bisa mengikuti Yesus yang sempurna? Enggak mungkin kan? Mana mungkin. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, kita mengalami semuanya itu. Karena Yesus telah mengerjakan semuanya itu, maka kita dapatkan semuanya di dalam kehidupan kita. Kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan kesembuhan, kita dapatkan banyak hal, sehingga kehidupan kita menjadi kemenangan. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Hanya satu saja yang perlu. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, bukan hanya satu, tidak bisa diambil lagi. Kalau saudara penuh dengan kebutuhan, saudara kerjakan semua, bisa diambil orang lagi, bisa dicolong orang. Ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita dapatkan Yesus, siapa yang mencuri Yesus? Gak bisa. Dapatkan satu, dapatkan semuanya. Saya akan memberikan ilustrasi, saudara bisa ngerti Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh ayat tadi kira-kira begini gambarannya. Ketika saudara fokus kepada Yesus karya salibnya, maka semua ini akan ngikut kepada saudara. Kenapa? Karena semua ini akan dibereskan Yesus bagi kita. Tetapi banyak kali kita hari ini, atau juga mungkin orang yang tidak punya Yesus, mereka harus menghadapi semua kebutuhan ini. Mereka harus mengerjakan sendiri kebutuhan ini. Itulah sebabnya mereka menjadi letih, lesu, beban berat, stres. Begitu banyak kebutuhan harus dikerjakan, begitu banyak harus mereka kerjakan sendiri. Karena itulah ketika saudara tidak fokus kepada Yesus, fokus kepada semua kebutuhan saudara, disinilah bagian saudara akan mendapatkan letih, lesu, beban berat, dan direpotkan oleh banyak hal. Itulah yang dialami oleh Marta. Dia direpotkan oleh banyak hal, dia diganggu oleh banyak hal, karena begitu banyak kebutuhan kita. Tetapi ketika saudara fokus kepada Yesus, semua kebutuhan ini saudara nggak perlu repotkan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Maka kita dapatkan dengan ringan, enak, dan lega. Haleluya. Mana yang saudara pilih? Fokus kepada Yesus atau kebutuhan saudara? Yesus. Maka semua akan ditambahkan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang rileks. Kehidupan orang Kristen, kehidupan yang diberkati. Kenapa? Karena ketika seorang fokus kepada Yesus, disitulah rahasia kemenangan. Disitulah rahasia kerajaan kebenaran kita dapatkan. Disitulah rahasia semua kebutuhan kita dapatkan dengan luar biasa. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Haleluya. Bahkan ketika Yesus mengerjakan bagi kita, nggak ada orang yang bisa ngambil, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang bisa nyolong, nggak bisa ada orang nyuri. Amin. Tapi ketika saudara mengerjakan sendiri, banyak hal bisa hilang dari kehidupan saudara. Tetapi ya itu, di luar Yesus, orang percaya bahwa mereka punya kebutuhan. Mereka harus mengerjakan sendiri. Nah, itulah hasilnya. Jadi capek, ya, jadi stres dari segala macam. Kenapa orang stres? Karena begitu banyak masalah, kemampuan mereka terbatas. Mereka berkata, aku tidak mampu, aku capek. Demikian juga kita juga hari ini direpotkan oleh banyak kekhawatiran. Kita khawatir tentang keluarga kita khawatir tentang anak kita khawatir tentang karir kita khawatir tentang pendidikan kita. Hari ini mari serahkan semua kekhawatiran kita kepada Yesus. Maka semuanya Yesus akan pelihara. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Pada saat saudara memelihara anak saudara, maka apapun yang dia butuhkan pasti saudara lengkapi. Benar Bapak Ibu? Ya, tanpa anak saudara harus detail menyatakan, Mama harus nyiapin makanan saya, Mama harus nyiapin sekolah saya, Mama harus nyiapin segala masa depan saya. Nggak perlu anak ngomong itu. Tapi ketika anak saudara pelihara, pasti saudara jamin dia dapat makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, sekolah yang terbaik, lingkungan terbaik, dan masa depan yang terbaik. Benar Bapak Ibu? Tanpa anak saudara minta. Saudara melihara anak saudara, pasti saudara bertanggung jawab terhadap anak saudara bertumbuh secara sehat, secara luar biasa, dan masa depannya yang luar biasa. Ya, haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menjadi anak Allah dan kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sesuai dengan ayat tadi, maka Tuhan akan memelihara kita. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Keluarga saudara, Tuhan akan pelihara. Apa kekhawatiran saudara? Karir saudara, Tuhan akan membuat karir saudara naik jadi kepala. Apa menjadi kekhawatiran saudara? Masalah pendidikan, Tuhan membuat saudara pintar, bahkan bisa doktor. Tuhan membuat saudara selalu naik, selalu berkemenangan jadi kepala. Ayo Bapak Ibu, serahkan kekhawatiran kita. Seringkali kita khawatir tentang banyak hal. Banyak hal yang kita khawatirkan. Hari ini mari, itu masalah hati kita Bapak Ibu. Masalah hati kita serahkan kepada Tuhan. Maka itulah menjadi rahasia kemenangan bagi kita. Amin. Nah, ada satu hal yang juga yang saya ingin katakan kepada kita. Mungkin di antara saudara ada konselor. Ketika saudara menjadi konselor, banyak orang datang, pasti datang membawa masalah. Benar Bapak Ibu? Nggak mungkin ada orang yang ingin konseling nggak ada masalah. Itu namanya ngobrol. Haleluya. Pasti dia bawa masalah. Ketika mereka datang membawa masalah kepada saudara, arahkan masalah itu kepada Yesus. Jangan saudara serap sendiri. Kalau saudara serap sendiri, saudara nggak akan bertahan. Sebentar aja saudara menjadi stres. Saudara menjadi, benar Bapak Ibu, karena begitu banyak orang dengan masalahnya, dengan dosanya, dengan kekotorannya, dengan segala hal yang mungkin najis dalam kehidupannya, saudara tampung, saudara serap, saudara terbakar ini Bapak Ibu. Terbakar atas dosa mereka. Kenapa bisa terbakar Pak? Karena zaman dulu juga ketika orang berdosa Bapak Ibu, mereka membawa domba ke bait Allah. Maka ketika di depan imam di bait Allah, mereka tumpangkan tangan pada kepala domba tadi. Maka semua dosa mereka pindah kepada domba tadi, dan domba tadi dibakar sebagai penanggung dosa, dan saudara pulang bebas dari dosa. Sekarang ini gambaran siapa domba ini? Yesus, anak domba lah. Itulah sebabnya ketika saudara mengalami masalah, serahkan kepada Yesus. Dan konselor harus mengarahkan demikian. Serahkan kepada Yesus. Kalau saudara nampung sendiri, saudara menjadi domba korban, saudara yang terbakar. Karena itulah kalau orang gak mengarahkan kepada Yesus, hanya hikmat sendiri, oh gak lama itu. Hidupnya pasti stres. Karena apa? Dia menampung banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kenajisan dari orang-orang yang datang kepada dia. Karena itu harus diarahkan kepada Yesus. Karena itulah korban domba kita. Arahkan kepada Yesus. Dosamu sudah ditanggung Yesus. Masalahmu tanggung Yesus, kesalahanmu tanggung kepada Yesus, bukan kepada saudara. Saudara hanya sebagai mediator aja, mengarahkan aja. Jangan saudara serap, terbakar hati kita. Haleluya. Karena itulah kalau saudara menjadi konselor, apapun konselor, atau mungkin juga konselor duniawi, saudara pelayanan Kristen, arahkan kepada Yesus. Jangan tanggung sendiri. Kalau saudara tanggung sendiri, nggak lama, saudara akan stres, dibakar. Karena memang itulah tujuan dari domba korban bakaran zaman dulu. Menanggung segala dosa, menanggung segala masalah dari orang Yahudi, dan dia menjadi korban, dia dibakar, dia disembelih. Maka itu yang akan saudara alami. Kalau saudara serap sendiri, masalah saudara. Hari ini mari fokus kepada Yesus, arahkan kepada Yesus dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Maka semuanya, korban domba kita, Yesus akan menanggung semuanya, dan Yesus akan menjalani semuanya, dan kehidupan kita menjadi ringan dan enak. Karena semua beban, semua masalah ada pada Yesus. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.